Jadi ini durasinya berapa? 2 jam, 3 jam, atau 6 jam? Wah, semua langsung pada kaget nih. Oke, baik. Minimal 1 jam ya Mas Fikri ya, minimal banget Siap. gitu ya. Baik Siap, teman-teman Mas. sekalian, sebelum saya mulai, salam kenal dulu dari saya teman-teman sekalian. Kemarin saya diminta oleh Pak Ali Fikri ya untuk membersamai teman-teman pada meeting online pada kesempatan kali ini. Intinya adalah Mas Alif ini inkubasi ya, Mas Alif ya berarti ya, inkubasi bisnis ya untuk teman-teman ya. Yang mana teman-teman ini mungkin sudah ada yang mempunyai bisnis yang sudah jalan, atau mungkin ada juga yang masih mencari-cari ide untuk bisnisnya. Ini bagaimana Mas Alif ini, Mas Fikri, untuk teman-teman? Sudah punya bisnis semua atau belum? Beberapa ada yang memiliki bisnis, Mas. Sebagian masih rancangan, masih abu-abu lah. Tapi sudah ada rancangannya bagaimana. Tinggal bagaimana membimbing dan mendampinginya, seperti itu, Mas. Yang sudah punya bisnis ada berapa orang ya, kira-kira, Mas Fikri? Sebentar, Mas, saya cek di datanya dulu. Ya, ini modelnya perorangan atau kelompok? Per kelompok, Mas. Jadi per kelompok. Tiap tim itu punya 7 orang tiap timnya. Oke, baik. Sudah ada berapa orang yang punya bisnis? Coba rekan-rekan, kawan-kawan, sambil berjalan mungkin bisa di chat di kolom chat. Baik, tidak apa-apa. Nanti saja Mas Fikri ya. Baik teman-teman sekalian, izin saya share screen dulu teman-teman. Baik, apa kelihatan Mas Fikri slide apa yang saya share? Terlihat Mas. Terlihat ya. Baik. Teman-teman sekalian, sekali lagi salam kenal. Ini pertemuan perdana kita ya teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal memang yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan teman-teman sekalian. Mungkin kita tidak terlalu banyak langsung masuk ke ranah yang sifatnya teknis pada kesempatan kali ini. Sebentar, saya cek dulu. Baik. Kita teman-teman sekalian sebelumnya ya, perkenalan dulu ya sebelum kita masuk ke materi kita. Jadi saya mengangkat topiknya ini tentang inkubasi bisnis ya, tapi base-nya itu adalah internet marketing base gitu. Artinya kita nanti basicnya itu, fundamentalnya itu lebih kepada marketing online, marketing digital ya, ataupun internet marketing. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Farizal Barus MSc. Teman-teman sekalian boleh manggil saya Bang Fahri, boleh. Kalau teman-teman yang lain tuh rata-rata manggilnya Mas Fahri gitu. Jadi kalau dari nama saya ini ya, saya ini suku Karo teman-teman sekalian ya, asli Medan. Cuma karena udah beberapa lama kemarin di Jawa, jadi bukan lagi abang dipanggil, tapi Mas gitu. Boleh panggil saya Mas Fahri, Bang Fahri, boleh. Teman-teman sekalian, sekarang ini alhamdulillah saya diamanahi sebagai kepala sekolah ya di salah satu SMA swasta di dekat Unimed juga, di Jalan Tuasan, SMA Islam Plus Askia. Kalau ada yang pernah lewat Jalan Tuasan tuh ada sekolah itu yang warna orange ya di pinggir jalannya. Baik, ini kemarin itu kita dengan teman-teman itu membentuk suatu komunitas yang namanya medanmarketer.id, yang mana ini komunitas ini kita buat untuk memberdayakan teman-teman yang berasal dari yang memiliki usaha kecil menengah, tapi dalam konteks marketing digitalnya. Baik, ini S1 saya dari Unimed, saya fisika ya teman-teman sekalian. Saya sama alma maternya ini dengan teman-teman sekalian di sini, S1 fisika, saya angkatan 2006, jadi udah agak lama juga ya Mas Fikri ya, saya rasa ya. 2006, kemudian S2 saya alhamdulillah kemarin ditempuh di Jogja ya, Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Baik,
Mungkin teman-teman sekalian berpikir seperti ini jurusan fisika gitu ya pembicaranya hari ini, juga kepala sekolah, lantas kemana ini hubungannya dengan bisnisnya? Mungkin ada yang kepikiran seperti itu, saya rasa ya Mas Fikri ya. Baik teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan juga bahwasanya ketika di Jogja dulu, ketika 2013 sampai 2018 ya, 5 tahun lebih kurang saya di Jogja, itu saya aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau digital marketing atau internet marketing di Jogja sana. Jadi ada beberapa pelatihan ataupun workshop yang saya ikuti, seperti misalkan search engine optimization, social media optimization, Facebook dan Google Ads dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau jujur ya, kalau ditanya sama saya, itu saya lebih banyak itu nuntut ilmu marketing digitalnya ketika di Jogja itu ketimbang ilmu fisikanya. Ini jangan ditiru ya teman-teman sekalian ya. Tapi saya memiliki satu interest yang luar biasa terhadap dunia marketing online. Makanya pada saat itu di Jogja itu saya sangat senang gitu untuk ikut serta dalam workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang berbau marketing online. Baik, itu sekilas teman-teman sekalian ya dari saya. Itu makanya tadi saya sampaikan di awal bahwasanya inkubasi bisnis pada kesempatan kali ini base-nya itu fundamentalnya lebih kepada digital marketing ataupun internet marketing. Jadi ini harapannya nanti harus kita pahami ya, karena memang sekarang ini ya nggak bisa dilepaskan antara bisnis itu dengan ilmu-ilmu internet marketing yang harus memang kita kuasai mulai dari sekarang. Baik teman-teman sekalian, kita akan ada beberapa pertemuan nanti ke depannya. Ini saya kemarin sudah diminta oleh Pak Fikri ya untuk menyusun silabus. Kelihatan Mas Fikri yang saya share silabusnya ini? Kelihatan Mas, kelihatan. Kelihatan ya? Baik. Jadi ada beberapa materi ya teman-teman yang akan kita bahas ini sampai nanti 4 atau 5 pertemuan nanti. Jadi yang pertama kita nanti akan berbicara mengenai masalah mindset dulu ya teman-teman sekalian ya. Kenapa ini penting nanti akan saya jelaskan. Dari mindset nanti baru kita berbicara mencari dan mengembangkan ide bisnis. Mencari ini mungkin lebih kepada teman-teman di sini yang belum memiliki ide bisnis atau belum menjalankan bisnis ya. Kemudian nanti mengembangkan ini mungkin lebih kepada teman-teman yang sudah punya bisnis sekarang, yang sudah jalan, tinggal nanti bagaimana kita mengembangkannya. Atau mungkin saja nanti ya Mas Fikri ya, saya rasa ada teman-teman di sini yang sudah punya bisnis yang jalan, tapi dari beberapa hal yang saya sampaikan nanti mungkin akan berubah gitu, berubah haluannya nanti kepada dunia bisnis ataupun produk dan jasa yang lain. It's okay, nggak masalah. Jadi ini sebagai pertemuan pertama, kita hanya sekedar say hello dulu teman-teman. Kemudian berikutnya nanti yang ketiga kita akan berbicara mengenai riset ya. Nah ini penting banget nih teman-teman harus pahami kalau di dunia digital marketing itu riset itu 90% porsinya. Ini sangat luar biasa sekali kalau seandainya bisa Anda manfaatkan hasil dari riset yang kita lakukan. Kemudian nanti baru kita masuk kepada ini teknik-teknik internet marketing. Nanti kita akan bicara bagaimana optimasi YouTube gitu ya, Facebook, Google My Business gitu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nanti adalah kita bicara tentang teknik closing dan repeat order. Karena nanti beberapa bab awal yang akan saya jelaskan itu lebih kepada teknisnya, teknis marketingnya. Hanya saja nanti bagaimana untuk closingnya, bagaimana untuk repeat ordernya itu bab yang berbeda. Kebanyakan teman-teman saya itu di dunia digital marketing itu belajarnya hanya sampai pada taraf how to marketnya aja gitu. Bagaimana cara memarketingkannya aja, tetapi stop sampai situ. Ketika sudah ada orderan itu untuk closingnya itu dan untuk repeat ordernya itu menjadi masalah lain gitu bagi mereka. Jadi ini penting untuk saya jelaskan pada teman-teman sekalian bagaimana untuk teknik closingnya dan juga tentang repeat ordernya nanti ke depannya. Oke, baik ini ya teman-teman gambarannya. Kalau mungkin di kampus itu sering disampaikan sebelum pada awal-awal kuliah itu mengenai apa-apa yang harus kita pelajari selama 1 semesteran itu. Inilah yang akan kita pelajari teman-teman nanti. Oke, baik. Oke, baik teman-teman sekalian, kita masuk ke materi kita yang pertama ya, teman-teman sekalian. Oke, sebentar. Sip. Ini teman-teman sekalian, kita masuk kepada materi ini kita, mindset kita. Nah ini mindset dalam berbisnis.
Nah, ini kenapa ini sebagai bab awal yang saya angkat pada Zoom, pada Google Meeting kita pada kesempatan kali ini ya. Karena mindset itu sangat penting ya, mindset yang lurus tentunya ya, mindset yang benar itu sangat penting dimiliki oleh seorang pebisnis. Nah, karena mindset ini ibaratnya teman-teman adalah apa ya, segenap kumpulan-kumpulan pikiran, cara pandang kita sebelum nanti cara pandang ini akan diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk action. Makanya kalau dari dalam otaknya aja, dari dalam mindsetnya aja ini udah nggak bener gitu ya, ada something yang wrong gitu, maka nanti bagaimana lagi ketika mau actionnya. Makanya sering kalau teman-teman ikut pelatihan bisnis gitu ya, itu sering di awal banget itu dijelasin mengenai masalah mindset dulu. Nah, termasuk juga seperti kita mahasiswa gitu ya, di awal itu sebenarnya harus benar-benar dilurusin mindsetnya itu. Gimana sih mindset yang benar itu dari seorang mahasiswa, apa sih yang ingin mereka capai dan lain sebagainya. Nah, ini makanya kenapa di bagian pertama ini teman-teman, saya itu lebih menekankan kepada mindset kita untuk berbisnis nanti ke depannya. Karena ini sangat penting banget. Ketika nanti yang namanya dunia bisnis itu kan dia fluktuatif ya, kadang di atas, kadang di bawah, walaupun keseringan di bawah kadang ya, atau mungkin tengah-tengah. Tapi yang membuat kita bisa bertahan, semangat untuk up lagi, untuk naik lagi itu ya ini tergantung pada mindset kita, bagaimana kita memandang proses yang sedang kita lalui itu. Baik, teman-teman sekalian yang saya banggakan, kita mulai ya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami. Nah, ini kita bicara apa dulu, filosofinya dulu, nanti baru kita berbicara masalah teknis. Insya Allah hari ini kita juga akan ada berbicara masalah hal teknis ya, Mas Fikri ya. Jadi teman-teman harus siapkan juga ini catatan-catatan, karena nanti kalau kita berbicara masalah teknis itu saya nggak pakai PowerPoint lagi, tapi langsung mencontohkannya nanti. Jadi harapannya teman-teman harus menyiapkan catatannya masing-masing. Baik, mindset yang pertama teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin menekuni dunia bisnis adalah find your own why. Bagaimana Anda itu bisa menemukan why Anda dalam kehidupan Anda. Apa why Anda gitu. Why ini apa? Why ini adalah alasan kita gitu ya, alasan yang sangat kuat yang ada dalam diri kita itu untuk memulai sesuatu. Misal kalau teman-teman sekalian itu kemarin niatnya untuk kuliah gitu ya, why-nya apa gitu? Apa alasan yang melandasi Anda untuk kuliah itu? Mungkin nggak langsung terpikirkan gitu ya, tapi teman-teman sekalian perlu saya tekankan di sini, why ini harus Anda miliki sebelum Anda memulai sesuatu. Kenapa? Karena ketika dalam proses perjalanannya nanti teman-teman sekalian, tentunya ya itu tadi saya bilang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita ada pada fase titik jenuh gitu ya. Apalagi kalau di dunia bisnis ini, makanya kalau ada guru saya mengatakan kenapa nggak semua orang itu bisa sukses dalam bisnis. Sekali lagi kenapa nggak semua orang itu bisa sukses dalam bisnis? Alasannya adalah nggak semua orang itu mempunyai mental untuk bertahan yang sama. Sekali lagi tidak semua orang itu punya mental bertahan yang sama. Itulah yang membedakan kenapa tidak semua orang itu bisa sukses dalam berbisnis. Jadi yang membedakan itu adalah bagaimana endurance kita gitu ya, daya tahan kita dalam menjalani prosesnya. Dan ini teman-teman sekalian nggak akan kita miliki kalau kita nggak mempunyai alasan yang kuat untuk memulai sesuatu tersebut. Inilah yang saya sebut dengan why-nya itu. Mengapa? Mengapa Anda melakukan itu? Apa alasan yang kuat Anda harus melakukan suatu hal? Itulah yang disebut dengan why kita dalam kehidupan. Coba, kalau saya tanya sama kita semua lah ini, nggak usah dijawab langsung gitu ya, mungkin di dalam hati aja dijawab. Ketika teman-teman ingin memulai bisnis gitu ya, yang sekarang sedang dijalani atau akan dikembangkan ini nanti, kira-kira apa why-nya teman-teman gitu? Alasan kuat teman-teman untuk terjun ke dunia itu apa? Kira-kira sudah punya belum teman-teman sekalian? Coba, kalau misalkan ini saya coba buka forum diskusi lah. Silakan Mas Fikri. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang ingin menyampaikan pendapatnya. Why-nya Anda itu apa gitu? Untuk terjun ke dunia bisnis ini apa yang menjadi alasan yang kuat dalam diri Anda? Mungkin ada yang ingin langsung berkomunikasi. Silakan Mas Fikri. Kita komunikasi dua arah saja ini saya rasa biar nggak monoton. Iya benar. Silakan, ya. Boleh raise hand atau bagaimana silakan. Ya silakan kawan-kawan yang ingin menyampaikan
masukannya boleh raise hand ya. Ada? Silakan. Ayo. Nah, kita Ya. ini bentuknya workshop ya, Mas ya. Jadi Iya, benar. Nah, jadi supaya ini dua arah dan nggak monoton gitu ya. Kalau satu arah aja nanti takutnya 15 menit saya ngomong udah pada ngantuk semua Mas Fikri gitu ya. iya benar. Apalagi ini saya lihat ada yang di rumah dan sebagainya. Coba ada nggak yang mau memberikan apanya? Why-nya itu apa sih? Apa alasan Anda untuk terjun ke dunia ini? Oke, ada Nur Hayati nih Mas Fikri. Silakan, Mbak. Ya, silakan Mbak Nur Hayati. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya, dengar Mbak. Nah, silakan, jelas. Kenapa saya ingin mengembangkan ataupun memulai bisnis? Yang pertama untuk mencari kemampuan baru ataupun kompetensi yang baru di bidang lain dari bidang saya, yakni saya kan pendidikan guru sekolah dasar Pak. Di mana kan nanti akan menjadi pendidik. Jadi selain pendidik itu juga harus dituntut untuk menguasai bidang lain. Dan saya tertarik menguasai bidang bisnis. Di mana saya lihat dari segi ekonomi ataupun pendapatan lebih banyak pendapatan di raup dari bisnis seperti itu. Jadi saya sangat tertarik untuk memulai bisnis dan kebutuhan juga proposal kami didanai gitu oleh BPC seperti itu. Dan yang kedua juga dari bisnis ini kita juga dapat memperoleh korelasi atau connecting gitu kepada banyak orang. Karena saya pada saat saya memulai bisnis ini lebih banyak mengenal orang banyak seperti itu Pak. Seperti itu Pak kira-kira sampai saat ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Luar biasa Mbak Nur Hayati ya. Oke, baik. Itu contoh why dari Mbak Nur Hayati ya. Saya minta satu perwakilan yang cowok-cowok ini, Mas Fikri ya. Ya, silakan. Siapa yang raise hand? Silakan. Ini pebisnis ini ya. Ada yang sudah raise hand? Jangan mau kalah. Saya kira ini Mas Fikri, sebelumnya itu meeting kita ini offline Mas Fikri. Saya kira sebelumnya. Jadi kemarin saya baru dapat konfirmasi rupanya online gitu ya. Mungkin akan lebih menarik itu kalau kita langsung tatap muka ya Mas Fikri ya. Iya, tapi nggak benar Mas. Cuman kita coba belum memungkinkan di kampus kita untuk offline Mas. Benar ya. It's okay, kita maksimalkan. Silakan. Siapa yang dari cowok-cowoknya nih? Ada 70 kita totalnya sekarang di room ini. Silakan. Ini semester berapa nih rata-rata teman-teman Mas Fikri? Oke, ada Alexandra ya, silakan Bang Alek. Nah, silakan Bang Alek. Mana ini videonya Bang Alek? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berpendapat ya Pak gitu kan. Ya, mungkin yang menjadi alasan saya mengikuti business plan competition ini, yang pertama itu untuk meningkatkan skill gitu Pak, gitu. Meningkatkan skill terkait bagaimana caranya kita dapat bersaing di pasar lokal atau mungkin sampai nanti nasional gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita untuk menganalisis kondisi pasar Pak. Nah, itu satu. Kemudian ingin meningkatkan membuka lapangan pekerjaan baru Pak, terkait bagaimana sih meningkatkan UMKM terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi seperti itu Pak. Terutama saya kan judul saya itu Rumah Sotong Cerdas Pak, Rumah Sotong Cerdas. Nah, di mana latar belakang dari proposal itu yaitu daerah tempat saya tinggal itu merupakan suatu daerah wisata Pak. Namun sayangnya dari daerah wisata ini belum ada yang merupakan oleh-oleh khas Pak, oleh-oleh khas dari daerah ini, sehingga orang yang berkunjung ke daerah saya hanya menikmati pemandangan alamnya saja gitu Pak. Pulang dari situ tidak ada yang menjadi ikon khusus atau ikon tertentu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, itulah alasannya mengapa saya memberanikan diri mengikuti business plan competition ini. Nah, harapan kedepannya yaitu semoga business plan competition ini dapat menjadi pintu awal bagi kami satu tim gitu Pak, untuk dapat mengikuti kontes yang lebih besar seperti KBMI Pak. Mungkin itu Pak sampai sekarang. Baik, luar biasa.
Terima kasih Bang Alek ya, luar biasa sekali ya. Jadi ingin perannya itu di daerah lingkungan tempat dia tinggal itu ingin bisa dirasakan peran dari Bang Alek ini. Intinya dia kontribusinya itu jelas gitu ya. Ini suatu why yang luar biasa saya rasa. Baik teman-teman sekalian. Jadi itu yang pertama yang harus kita pahami ya teman-teman sekalian. Kita harus punya motivasi yang kuat gitu. Ini memang kalau sekarang ya di posisi teman-teman sekarang menganggap ini itu kan nanti bisa sekalian jalan aja Bang. Ini salah besar nih teman-teman. Jadi memang harus dari awal itu harus ditemukan tuh alasan kuatnya apa, dan kalau bisa memang alasannya ini memang emosional gitu ya. Jadi ketika kita mengalami suatu kemunduran ataupun kegagalan dalam menjalani ini ya itu bisa menjadi penyemangat kembali gitu ya untuk bisa kembali bangkit. Sebagai contoh ya teman-teman sekalian ya, kalau why-nya saya itu ya, mungkin teman-teman kan berbicara, ini pembicaranya ada why-nya enggak gitu ya. Nah, kalau why-nya saya itu untuk terjun di dunia bisnis, terutama bisnis online lah ya. Yang pertama adalah saya ingin memiliki waktu yang lebih banyak untuk keluarga saya. Ini salah satu why saya, kenapa saya mainnya itu di online ya teman-teman sekalian. Saya nggak mainnya di offline, karena kalau online ini ya kita sama-sama tahu ya, selagi ada koneksi internet gitu ya, kita itu bisa bekerja dimanapun gitu. Itu salah satu alasan kenapa saya itu sangat-sangat semangat banget gitu ya, untuk terjun ke dunia online. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, ilmu yang saya dapat ini juga, ini bisa saya tularkan gitu. Jadi bisa saya tularkan ke teman-teman yang lain, ke keluarga ataupun saudara-saudara yang lain, yang mana ini bisa jadi potensi penghasilan mereka, yang mana ilmu-ilmu marketing digital ini adalah suatu ilmu yang gampang banget untuk ditiru. Asal satu syaratnya, yaitu tekun. Sekali lagi syaratnya adalah tekun. Jadi secara nggak langsung saya juga bisa membantu peningkatan taraf hidup ataupun penghasilan dari teman-teman saya yang lain dan lain sebagainya. Jadi ngerasa itu hidup itu jadi lebih bermakna gitu ya, lebih berarti. Makanya ketika ada workshop gitu ya, saya pernah itu ikut workshop itu nilainya 6 juta rupiah, bisa dibayangin ya, untuk workshop itu 2 hari 6 juta, ada pernah saya ikut workshop 1 harinya 3 juta dan lain sebagainya. Itu jadi motivasi tersendiri supaya apa? Itu tadi, yang pertama tadi supaya saya lebih banyak waktu dengan keluarga saya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, saya ingin lebih terasa manfaatnya bagi orang lain. Ini teman-teman sekalian yang harus kita pahami. Jadi PR pertama teman-teman sekalian, ini nanti Pak Fikri, Mas Fikri ya, ini harus ditagih ini ke teman-teman yang lain, kelompoknya ini masing-masing, tapi personal ya, personal saja. Why-nya apa gitu? Anda harus buat dalam bentuk paragraf. Ini PR yang pertama yang harus teman-teman siapkan. Ketik saja di Word gitu ya. Kemudian Anda bisa kirimkan dalam bentuk paragraf, nggak usah full lah ya, katakan aja setengah A4 itu. Jadi teman-teman harus ketik ya, why-nya teman-teman itu apa. Karena nanti supaya ketika teman-teman sedang lemah, sedang jenuh, ketika itu teman-teman baca, jadi kayak novel gitu, lebih semangat lagi dia jadinya. Oh, saya dulu pernah menuliskan ini dan lain sebagainya. Jadi harus ditulis. Kalau nggak ditulis, kalau diingat aja, dibilang aja, dicakap-cakapkan aja, itu nggak akan kurang dia powerfulnya. Jadi harus diketik. Kalau bisa pun teman-teman sekalian harus tempel di depan meja belajar atau di pintu kamar gitulah ya. Ini harus teman-teman lakukan gitu ya. Karena berbeda banget itu antara impian ataupun motivasi yang kita tulis dengan impian atau motivasi yang hanya kita ingat saja, hanya kita kata-katakan saja. Ini PR yang pertama. Nanti Mas Fikri mungkin bisa ditagih ya sama teman-teman ini ya. Jadi siap, Mas. Teman-teman ini menganggap nanti mengikut BPC ini tidak ada tugasnya, hanya sekedar webinar saja dan seterusnya. Ya enggak gitu ya. Supaya lebih terasa dia dampaknya, nanti kita akan berikan beberapa penugasan nanti ke teman-teman sekalian. Oke, clear ya? Satu ya, yang pertama ya, mindset ya. Silakan dicatat PR-nya yang pertama. Ini walaupun ini sedang apa nih di kampus ini Mas Fikri? Sedang ujian atau gimana ya? Sebetulnya jadwal ujian mungkin minggu depan atau minggu ini beberapa mata kuliah mungkin dari kawan-kawan ada yang udah mulai ujian akhir. Cuman sedang minggu-minggu ujian akhir ini, Mas. Ya, baik. Tapi nggak banyak-banyak kok PR-nya ya, Mas Fikri ya. Harus bisa membagi waktu ya. Saya ingat banget Mas Fikri tahun 2008, 2009 ya. Itu salah satu puncak saya ya, bisa dikatakan kesibukan saya di kampus 2008-2009, di mana pada saat itu saya
masuk di senat fakultas, kemudian juga ada masuk di kepengurusan inti di salah satu organisasi eksternal di kampus, di mana saya juga harus menyelesaikan kuliah, kemudian mengajar juga saya pada saat itu. Jadi saya yakin teman-teman sekalian bisalah untuk menyeimbangkan waktunya ya. Baik, tentu orang-orang yang bisa seperti itu akan berbeda nanti dari teman-teman yang lain. Amin ya. Baik, itu yang pertama teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Sebentar. Baik. Oke, ini ya. Sesudah yang pertama kita menemukan why kita, sekali lagi fungsinya why itu apa tadi? Ya untuk memotivasi kita nanti ketika kita itu berada dalam posisi terendah mungkin dalam kehidupan kita. Kalau misalkan pendirinya Tesla itu kenal ya? Siapa namanya pendirinya Tesla? Elon Musk ya. Nah, jadi Elon Musk itu dia luar biasa banget, itu salah satu inspirasi buat saya beliau itu ya. Beliau itu salah satu why-nya dalam kehidupan beliau adalah bagaimana gitu ya, apa-apa yang akan dinikmati manusia nanti di masa depan itu merupakan sumbangsih dari usaha dia. Jadi ketika orang nanti menikmati suatu teknologi ataupun fasilitas di masa depan, orang akan mengingat, oh ini dulu jasa yang luar biasa dari si Elon gitu ya, Elon Musk dan lain sebagainya. Itu makanya kalau Elon Musk itu kita lihat ya teman-teman sekalian, itu bisnisnya itu lebih kepada future gitu ya. Misalkan kayak bagaimana menerbangkan manusia ke Mars gitu ya, kemudian tentang renewable energy, mobil listrik dan lain sebagainya. Nah, jadi visinya itu, why-nya itu adalah itu dia. Dia ingin nanti di masa depan tuh diingat bahwasanya, oh ini dulu atas usaha keras dari dia. Oke, itu kalau orang sekelas Elon Musk ya. Nah, kita nggak usah sampai ke sana dulu ya, saya rasa ya. Kita bicara yang dekat ini saja dulu. Oke, you have to find your own why in your life. Itu dulu poinnya. Anda harus menemukan alasan yang kuat dalam diri Anda. Kemudian yang kedua, suatu pola pikir yang harus Anda pahami sekarang adalah kita ini sedang berada di era yang namanya digital disruption gitu ya, atau online disruption. Disruption ini atau disrupsi ini ya, intinya adalah apa ya? Suatu perubahan yang besar-besaran gitu ya, yang terjadi pada dunia sekitar kita. Disruption ini perubahan yang sangat besar-besaran, dan bisa dikatakan juga disrupsi ini adalah proses keterlepasan dari sistem-sistem yang berlaku di masa lalu. Nah, sekali lagi proses keterlepasan dari sistem-sistem yang berlaku di masa lalu. Nah, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, proses digital disruption ini menjadi sangat-sangat cepat gitu ya, sangat-sangat terasa. Nah, bagaimana kita lihat sekarang ini ya, kita sudah paham lah ya, yang sebelumnya itu video conference kayak kita ini ya, kayak kita ini sedang ngobrol-ngobrol ini, dulu ini sebelum COVID ya, ini mungkin suatu hal yang masih mahal dan masih cenderung jarang kita jumpai. Nah, tetapi pasca adanya COVID gitu ya, secara nggak langsung itu tuh dipaksa gitu ya, untuk terbiasa dengan dunia digital. Alhasil ya kita sudah terbiasa dengan meeting-meeting online seperti ini. Itu salah satu contoh kasusnya. Termasuk juga dalam dunia bisnis teman-teman sekalian. Jadi kalau dulu mungkin ada yang mengatakan, udahlah nggak usah main online lah, offline aja aku. Ada toko, tokonya dibangun cantik, banyak stok dan lain sebagainya. Datang COVID-19, habis itu semua. Jadi dipaksa seolah-olah kita ini memang harus go online gitu ya. Ada istilahnya itu go online or die gitu. Nah, jadi go online or die gitu ya. Kita harus secepatnya mengonlinekan bisnis kita itu, atau kita ya akan tergerus oleh perubahan zaman. Nah, jadi kalau sudah kita lihat kayak misalkan udah banyak berita ya, kayak misalkan Matahari Department Store itu kan banyak showroom-showroomnya, toko-tokonya yang di mall-mall itu pada betutupan gitu ya. Larinya kemana? Ya larinya ke dunia online. Mereka mempunyai sebuah e-commerce masing-masing gitu ya, website sendiri untuk berbelanja dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami. Jadi yang pertama, jangan anti dengan online teman-teman sekalian. Nah, ini suatu hal yang salah banget kalau Anda mengatakan bisnis saya ini nggak bisa dimasukkan online-nya Pak. Jadi harus offline ini. Itu salah besar teman-teman sekalian. Termasuk juga kayak saya ya, sekarang ini saya menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi mungkin teman-teman bisa searching nanti ya, SMA Islam Plus Askia. Teman-teman bisa lihat bagaimana kita itu mempush promosi online-nya, termasuk Facebook-nya, Instagram-nya, YouTube-nya, dan lain sebagainya. Dan dari hasil yang kami dapatkan sekarang, ternyata teman-teman sekalian,
marketing yang kami lakukan di dunia secara offline gitu ya, untuk sekolah kami, itu sangat-sangat kecil sekali persentasenya dibandingkan marketing yang kami lakukan di dunia online. Jadi banyak itu yang daftar misalkan ke sekolah kami ini, ketika ditanya alasannya, dari mana dapatnya? Dari Facebook. Dari mana, kenapa bisa daftar kemari? Dapatnya dari mana? Dari YouTube, dari Instagram, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat harus kita terima, bahwasanya semua lini kehidupan itu sudah mau tidak mau itu harus go online gitu. Termasuk juga bisnis teman-teman. Nah, itu makanya nanti kita akan lebih menitik beratkan pembahasan kita pada marketing online-nya. Jadi bukan kepada marketing offline-nya. Nah, mungkin nanti kalau untuk marketing offline, mungkin kalau kalau menemukan pembicara yang lebih bagus lagi silahkan. Tapi saya rasa dari online ini saja akan luar biasa sekali dampaknya. Itu yang kedua ya teman-teman sekalian. Jadi go online or die. Baik, berikutnya. Bagi yang punya pertanyaan boleh dicatat saja dulu ya sekarang ya. Nah, nanti boleh ditanyakan setelah pemaparan saya. Oke, berikutnya teman-teman sekalian. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Ini harus dipahami baik-baik ya. Jadi dalam dunia bisnis itu bukan hanya bisnis ternyata, tapi dalam dunia kehidupan itu ada yang namanya istilahnya itu Pareto Principle. Jadi prinsip Pareto, 20% atau 80 berbanding 20. Ini penting untuk diketahui teman-teman sekalian. Ini nanti ujung-ujungnya adalah kepada fokus kita. Sekali lagi outputnya ini adalah kepada kita itu mau fokusnya di mana. Apa ini prinsip Pareto atau Pareto Principle? Nah, nanti lebih lanjutnya bisa di googling ya. Intinya Pareto Principle ini adalah gini. Ada prinsip 20-80. Artinya gini. Hasil yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini 80%-nya, sekali lagi hasil atau pencapaian yang kita dapatkan 80% dalam kehidupan kita ini itu karena sumbangsi hanya 20% dari apa yang kita fokuskan. Nah, sekali lagi hanya itu sumbangsi dari 20% apa yang kita fokuskan. Nah, sebagai contoh misal gini, Pareto pada saat itu menemukan prinsip ini mengatakan gini, Pareto ini orang Italia teman-teman sekalian ya. Jadi dia mengatakan gini, 80% tanah yang ada di Italia pada waktu itu, katanya 80% tanah yang ada di Italia pada waktu itu dimiliki oleh hanya 20% orang Italia. Nah, ini awal mulanya dia menemukan prinsip ini. Jadi 80% tanah yang ada di Italia pada saat itu dimiliki oleh 20%, hanya 20% oleh orang Italia. Dan ini berlaku ternyata untuk berbagai aspek kehidupan teman-teman sekalian. Nah, jadi sebenarnya kalau kita fokus pada 20% saja terhadap aktivitas harian yang sering kita lakukan, itu kita bisa menghasilkan 80% hasil dari 100% hasil yang harusnya bisa kita dapatkan. Artinya apa teman-teman sekalian? Pentingnya di sini fokus kita pada 20% saja dari apa yang kita lakukan. Sekali lagi fokus. Apalagi nanti gini teman-teman sekalian ya, yang namanya pencapaian yang besar itu saya rasa kita semuanya sepakat ya, bahwasanya yang namanya pencapaian yang besar itu nggak akan bisa dicapai kalau kita tidak fokus gitu. Contohnya kayak saya lah misalkan. Seawal mula saya bersinggungan dengan dunia marketing online, itu saya mengenal ada yang namanya istilahnya SEO, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana produk kita itu bisa muncul di pencarian Google, gitu ya, di halaman 1 pencarian Google. Itu kalau bicara SEO. Dulu saya menganggap dunia marketing online itu hanya sebatas SEO doang, gitu ya. Tapi ternyata ketika 2013 itu saya berangkat ke Jogja, disitulah saya mulai mengenal ada yang namanya social media marketing, ada yang namanya bisnis afiliasi. Saya juga pernah coba AdSense. Kalau ada yang pernah dengar ya, Google AdSense ya dari YouTube. Kalau dulu saya masih main blog. Nah, jadi dari blogger itu kita buat artikel sebagainya, nanti akan dipasang iklan, dapat AdSense-nya. Kalau YouTube kan baru sekarang ini aja ya, ada AdSense-nya. Tapi kalau dulu AdSense itu dia dari blog, blogger.com itu. Nah, jadi ada banyak banget gitu ya, ada afiliasi dan seterusnya. Terakhir saya berpikir, luas banget gitu dunia bisnis online ataupun marketing online ini, saya berpikir. Dan terakhir saya mencoba untuk mempelajari itu semua teman-teman sekalian. Semua saya pelajari. Alhasil apa? Satu pun gak ada yang jadi. Nah, ini teman-teman harus pahami. Jadi kita itu bisa mempelajari apapun gitu ya, tapi kita itu tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus.
Ini harus teman-teman pahami. Jadi kita penting di sini untuk fokus pada hal-hal yang memang kita rasa itu memang berpotensi besar untuk kesuksesan kita nanti di masa depan. Nah, jadi ini harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman itu harus fokus memang, kayak misalkan kalau sudah yang satu baru selesai, baru nanti pindah ke fokus yang berbeda. Contoh misalkan seperti itu tadi yang saya katakan Elon Musk. Dulu dia itu kan bermain di PayPal. PayPal-nya udah sukses, dijualnya. Terus dia pindah ke Tesla. Tesla yang sudah mulai jalan, pindah lagi ke SpaceX dan lain sebagainya. Jadi kita harus fokus dulu nih. Jadi jangan terbagi ke banyak hal, yang mana itu nanti akan mengurangi sumber daya yang kita miliki itu. Jadi terbagi-bagi fokusnya. Jadi cukup fokus pada 20%. Jadi artinya teman-teman sekalian, coba, ini PR Anda yang kedua. PR Anda yang kedua adalah Anda itu mau fokusnya di mana? Nah, jadi nanti boleh diserahkan nanti dalam satu file PDF yang sama saja. Jadi yang pertama tadi why Anda dalam bentuk paragraf, kemudian yang kedua adalah fokus Anda itu mau di mana gitu. Nah, kalau saya sekarang ini teman-teman sekalian, itu fokusnya saya pada di Google saya sekarang. Jadi bagaimana produk kita itu bisa muncul di halaman satu Google. Kemudian satu lagi saya bermain bagaimana bisa muncul di hasil pencarian sosial media. Jadi ada banyak hal di dunia marketing online, tapi saya putuskan untuk fokus pada dua hal tersebut. Jadi teman-teman harus fokus ini nanti. Jadi intinya, apalagi kalau untuk yang baru mulai ya, ini poin pentingnya dari saya teman-teman sekalian, bagi kita semua, jangan nanti kita baru memulai suatu bisnis gitu ya, kemudian kita melihat ada peluang yang seolah-olah itu lebih bagus lagi, terus kita pindah ke bisnis yang lain gitu, sementara yang pertama ini sudah kita tinggalkan. Nanti itu kalau Anda ikuti itu akan terus menerus gitu ya. Jadi melihat yang peluang B bagus, kita ikuti. Kemudian ngelihat yang C bagus, ya kita ikuti lagi. Jadi nggak fokus, terakhir nggak ada yang besar. Tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan ini kalau memang teman-teman mau besar, gitu ya. Sekali lagi kalau teman-teman memang mau besar. Jadi mindsetnya itu, jadi harus memang fokus dulu pada satu hal, udah jadi, ya barulah monggo. Silakan kalau mau pindah fokus ke hal yang berbeda. Ini harus kita pahami benar-benar mengenai Pareto Principle ini. Jadi kalau kita fokus pada 20% saja, itu kita sudah bisa menghasilkan 80% hasil dari 100% yang harusnya bisa kita capai dalam kehidupan. Oke, baik. Ini teman-teman sekalian ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah you have to find your own why gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda harus paham, Anda mau nggak mau harus belajar dunia marketing online saat ini juga. Kalau Anda memang mau maju dan ingin tidak tergilas dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian yang ketiga adalah apa? Fokus. Nah, ini mindset yang harus Anda pahami. Jangan mudah tergiur dengan hal yang baru, sementara hal yang sekarang ada di hadapan Anda itu tidak Anda maksimalkan. Ini penting banget ini. Nanti akan berhubungan dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Sedikit lagi nih saya rasa. Nah, kemudian, ini agak berat nih. Jadi ini sebenarnya ilmu manajemen tingkat tinggi nih ya. Ini yang kita terapkan di sekolah kita ini. Ini ada yang namanya istilahnya 4DX ya, 4 Disciplines of Execution. Tapi ini kayaknya letter aja saya akan diskusikan dengan teman-teman sekalian ya. Ini butuh waktu khusus ini untuk membahasnya. Ini akan kita bicarakan lebih lanjut saja nanti mengenai 4 disiplin dari eksekusi. Baik, berikutnya. Ini harus teman-teman pahami juga. Ini penting. Jadi ini teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan materi yang pada umumnya mungkin ya, kalau kalian ikut workshop bisnis, inkubasi bisnis, tapi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya ya, mulai 2013 itu saya terjun ke dunia bisnis online. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman saya yang saya sharing, mudah-mudahan ini juga nanti bermanfaat, karena bisa saja ini juga teman-teman alami nanti ketika menjalankan bisnisnya. Oke, baik, yang berikutnya mengenai ini, ada yang namanya prinsip Kaizen. Apalagi ini Bang gitu ya. Kalau tadi yang kita bahas tadi adalah prinsip Pareto ya. Prinsip Pareto fokus pada 20% saja, kita akan mendapatkan hasil 80%. Sekarang adalah prinsip Kaizen. Ini prinsip orang Jepang kali ini ya. Kalau tadi prinsip orang Italia. Prinsip orang Indonesianya mana Bang? Nantilah kita cari ya kalau untuk orang Indonesia. Baik. Teman-teman sekalian, ada yang dikenal dengan istilah prinsip Kaizen ini ya. Kaizen ini dari dua suku kata ya, Kai yang artinya change gitu ya, berubah gitu. Kemudian satu lagi adalah Zen, artinya better gitu ya.
Maka Kaizen itu kalau digabung itu jadinya apa? Chance to be better gitu ya. Berubah untuk jadi lebih baik. Intinya adalah teman-teman sekalian adalah Kaizen ini continuous improvement gitu ya. Jadi perbaikan yang terus continue pada diri setiap orang, setiap hari gitu ya, dan di mana saja. Jadi intinya adalah perbaikan. Artinya gini, kita jangan berpikir ketika ingin memulai sesuatu itu langsung berpikir harus langsung sempurna. Nah, ini poinnya. Sekali lagi, kita jangan berpikir ketika hendak memulai sesuatu itu harus berpikir harus langsung sempurna, harus langsung perfect gitu ya. Itu nggak akan bisa teman-teman dapatkan. Terakhir nanti apa? Kalau kita berpikir yang ke sana, nggak jalan-jalan apa yang mau kita lakukan itu. Jadi teman-teman poinnya adalah mulai aja dulu. Nah, nanti perlahan-lahan itu akan ada sendiri itu apanya? Perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Jadi inilah prinsip utama dari prinsip Kaizen. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menunda-nunda apa yang bisa kita mulai sekarang. Nah, jadi mulai aja dulu. Nanti kalau bahasa dunia pendidikannya itu learning by doing, ya kan? Learning by doing artinya apa itu? Belajar sambil melakukan. Nah, nanti secara nggak langsung teman-teman sekalian itu akan akan terperbaiki sendiri apa yang sedang kita kerjakan itu. Contoh misalkan dulu Mark Zuckerberg gitu ya, tahu ya Mark Zuckerberg itu ya pendirinya Facebook ya. Nah, ketika dia kuliah di Harvard dulu ya, bukan di Unimed ya, ketika kuliah di Harvard dulu, Mark Zuckerberg itu dulu ketika awal mula mendirikan Facebook itu, apa sudah langsung untuk seluruh orang di dunia? Ya, tidak ya kan. Pada saat itu, Facebook itu hanya, dan bukan Facebook pun namanya ya, pada saat itu ya, face mesh, apalah istilahnya itu kemarin. Jadi dia itu ditujukannya hanya untuk sesama mahasiswa Harvard doang. Nah, jadi hanya sesama mahasiswa Harvard. Dia nggak kepikiran pada waktu itu katanya akan sebesar sekarang, bagaimana Facebook itu bisa beriklan gitu ya dan seterusnya. Dia nggak kepikiran sampai situ. Jadi dia hanya tertarik untuk menghubungkan orang-orang supaya bisa mudah berkomunikasi di kampus Harvard di Amerika sana ya pada waktu itu. Terakhir coba kita lihat, perlahan-lahan Facebook itu dia merambah sampai ke seluruh dunia. Kemudian apa lagi? Dia mengakuisisi Instagram gitu ya. Kemudian dia mengakuisisi WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, jadi perbaikan-perbaikan itu ya sambil jalan gitu. Bahkan kalau kita berpikir langsung sempurna, ya nggak akan jalan-jalan. Nah, makanya poinnya dari prinsip Kaizen ini apa? Mulai aja dulu teman-teman sekalian. Apapun yang teman-teman sedang mulai sekarang, yang sudah dimulai bisnisnya, mulai aja dulu. Tapi ingat, Anda harus punya paradigma bahwasanya harus ada perbaikan-perbaikan setiap harinya. Jadi jalani aja dulu. Nanti akan sempurna pada waktunya. Kalau bahasanya itu kan akan indah pada waktunya. Itu ya teman-teman sekalian ya, prinsip Kaizen yang harus kita pahami. Nah, ini mindsetnya. Jadi mulai saja dulu. Kemudian berikutnya, ini sedikit lagi ya sebelum kita buka sesi diskusi, teman-teman sekalian. Ada yang namanya di sini istilahnya apa ya? Urgensi komunitas dan mentor. Ini penting untuk teman-teman miliki. Jadi komunitas dan seorang mentor itu adalah suatu hal yang wajib teman-teman miliki kalau teman-teman mau besar. Jadi ini bukan hanya dalam hal bisnis sebenarnya ya, tapi juga dalam bidang kehidupan yang lain, misalkan pendidikan gitu ya, dalam bidang misalkan dan lain sebagainya lah. Jadi teman-teman harus memang punya komunitas. Yang kedua adalah punya mentor. Yang pertama komunitas kita bicara. Komunitas ini apa? Yang pertama adalah ya sarana kita untuk saling sharing gitu ya, saling sharing. Jadi kalau ini nanti Mas Fikri ya, saya rasa alumni BPC ini bisa dibuatin Mas Fikri, komunitasnya Mas Fikri. Jadi dibuatin komunitasnya yang mana ini ada grup WhatsApp-nya nanti atau nanti bisa juga kopdar juga sekali-sekali. Jadi ini akan luar biasa sekali. Jadi bisa saling memotivasi gitu ya. Kemudian satu lagi bisa update hal-hal yang baru, itu yang paling penting. Jujur sampai sekarang teman-teman sekalian, saya itu masih belajar gitu ya, masih banyak hal, apalagi kalau di dunia marketing online ya, itu banyak sekali hal baru setiap harinya, teknik-teknik baru setiap harinya, yang mana mungkin kalau kita pelajari itu sendiri itu nggak akan bisa gitu. Tapi kadang saya ngelihat ada di grup komunitas marketing online saya, ada trik baru lah, ada gini-gini dan sebagainya. Jadi dari komunitas itu kita secara nggak langsung bisa nge-upgrade ilmu, di samping untuk saling menyemangati lah ya, minimal grup WhatsApp lah gitu.
Nah, tapi jangan pula grup WhatsApp-nya itu ya dibuat habis itu ditinggal gitu aja gitu ya, sama nggak ada kehidupan sama sekali di situ. Nah, jadi ini penting banget. Kemudian yang kedua adalah mentor. Nah, jadi fungsi mentor ini apa? Jadi seperti ini ya teman-teman sekalian, kita sekarang ini ibaratnya ini posisi saya sekarang ini sebagai mentor gitu ya. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya teman-teman itu dari segi kesalahan itu bisa diminimalisir gitu. Jadi tidak melakukan kesalahan dari pelajaran yang didapat dari mentor-mentornya. Nah, jadi ini penting banget gitu. Tujuannya apa ya? Itu tadi bisa mengurangi waktu untuk mencapai kesuksesannya, jadi bisa lebih cepat gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi mentor di sini adalah teman-teman sekalian untuk apa ya? Saya lihat itu lebih kepada untuk menagih progres dari teman-teman sekalian. Contoh kayak kita bimbingan skripsi lah nanti ya. Fungsi dosen pembimbing itu kan kadang yang membuat kita takut itu apa? Kalau takut ditagih gitu ya. Mungkin kalau ada di sini mahasiswa semester akhir ya, kadang kalau belum ada progres itu ketemu dosen pembimbingnya itu di lorong kampus atau di mana itu agak menghindar jadi ya. Kenapa? Karena takut ditagih gitu ya. Nah, jadi fungsi mentor di bisnis ini juga sama lebih kurang. Jadi dari rencana-rencana yang sudah disusun itu nanti akan ditagih mentornya. Ini mana, ini mana, ini mana, bagaimana progresnya. Jadi mau tidak mau itu memaksa kita untuk apa? Ada peningkatan setiap hari ataupun setiap pekannya. Inilah fungsi dari mentor yang seolah-olah memaksa kita untuk betul-betul mengingat kembali apa yang udah kita rumuskan. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau misalkan di dunia sekolah ya, saya itu sering itu membuat sama teman-teman ini dengan pegawai yang ada di bawah saya ini ada istilahnya weekly meeting. Nah, weekly meeting itu artinya apa ya? Pertemuan pekanan atau mingguan, di mana di situ kita membahas apa-apa yang udah kita capai pada pekan sebelumnya, apa yang belum tercapai, apa kendalanya, kemudian pekan berikutnya apa nih yang mau kita eksekusi nih, gimana caranya. Nah, inilah pentingnya peran seorang mentor itu teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kita itu lebih terpaksa gitu ya, ada yang memaksa kita untuk tetap konsisten. Makanya teman-teman sekalian silakan pilih mentor teman-teman sekalian, mungkin ada advice nanti yang akan sangat bermanfaat yang teman-teman perlukan untuk mengembangkan bisnis teman-teman sekalian. Jadi itu urgensi mentor ya. Kemudian ini saya rasa saya skip saja. Kita akan ada sesi tanya jawab ya. Ini tadi yang saya sampaikan tadi mengenai Elon Musk tadi ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman lihat biografi Elon Musk itu ataupun ngelihat speech-nya itu di YouTube ya, ada banyak beberapa video-video tentang pidato Elon Musk itu. Dia itu luar biasa bangetnya. Jadi teman-teman Elon Musk itu kalau dibaca itu dari biografinya, ketika awal mula dia mendirikan Tesla, SpaceX dan lain sebagainya, itu dia itu kerjanya itu 22 jam satu hari loh teman-teman sekalian. Bisa dibayangkan nggak? 22 jam dalam satu hari. Berarti dia itu tidurnya itu cuma 2 jam dalam satu hari dan itu dilakukannya selama 5 hari dalam sepekan. Jadi 22 jam kerja, kemudian itu dilakukan selama 5 hari dalam sepekan. Katakanlah Senin sampai Jumat gitu ya. Itulah yang dilakukannya teman-teman. Usahanya itu. Makanya kalau sekarang kita lihat, dia jadi orang terkaya pertama ya sekarang di dunia ya. Walaupun dia salip-salipan nih sama pendirinya Amazon ya, si Jeff Bezos gitu ya. Jadi dia salip-salipan ini. Jadi nggak heran kalau dia itu bisa seperti sekarang. Bayangkan tuh 5 hari dalam satu pekan di mana dia itu perharinya itu bekerja itu selama 22 jam. Jadi artinya apa? Ini yang perlu saya sampaikan, poin yang pentingnya juga. Jadi teman-teman sekalian, nggak ada yang instan di dunia ini teman-teman sekalian, kecuali mie instan. Mie instan pun nggak instan dia ya. Mie instan itu harus dimasak dulu, kasih bumbunya dan lain sebagainya baru bisa dimakan. Jadi kalau Anda memang yang namanya ingin terlibat dalam dunia bisnis, ya Anda itu harus punya daya tahan yang luar biasa. Kalau enggak, ya itu tadi akan kalau bahasa Medannya itu hangat-hangat kotoran ayam gitu ya, hangat-hangat kotoran ayam saja di awal. Jadi nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Jadi daya tahan Anda itu memang dipertanyakan di sini, akan dituntut di sini. Itu makanya tadi saya sampaikan kenapa nggak bisa semua orang itu jadi pebisnis yang sukses. Seperti yang disampaikan guru saya yang saya sampaikan, karena itu tadi nggak semua orang itu memiliki daya tahan yang sama ketika mengalami kesulitan. Sekali lagi, nggak semua orang itu mempunyai daya tahan yang sama ketika mengalami kesulitan. Kebanyakan kita itu ya udah jatuh sekalian, jarang kita itu bisa bangkit ketika kesulitan itu
sedang kita hadapi. Jadi ini teman-teman sekalian yang harus kita pahami mengenai mindsetnya ya. Kemudian satu lagi, ini juga harus pahami. Kalau itu tadi kan bentuk apa ya, usaha bumi kita ya, ikhtiar kita sebagai manusia. Jangan lupa juga ada yang namanya usaha langit teman-teman sekalian. Nah, ini penting. Jadi harus diseimbangkan memang antara usaha bumi dengan usaha langit. Nah, jadi kalau ini tinjauannya lebih kepada apa ya, bagaimana kita memahami rezeki itu. Jadi kita harus pahami, ya saya rasa di agama manapun itu diajari juga ya, ada perilaku-perilaku kita yang bisa menjadi pembuka pintu rezeki, dan bahkan ada perilaku-perilaku kita yang bisa menjadi penutup pintu rezeki. Bukan hanya rezeki, terkadang ya peluang-peluang gitu ya, itu bisa aja terbuka, bisa aja tertutup, tergantung bagaimana perbuatan kita. Nah, ini penting. Jadi kalau yang saya pelajari itu, kalau pembuka pintu rezeki itu ya teman-teman, kalau kita bicara bisnis ini kan ujung-ujungnya kan uang ya Mas Fikri ya. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah uang. Jadi pembukanya itu kalau kata guru saya itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah berbagi, sedekah. Nah, jadi semakin kita berbagi itu bukan berkurang filosofinya kekayaan kita, tapi itu semakin bertambah gitu ya. Berbagi ini bisa banyak ya. Kita bisa berbagi uang, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengaruh gitu ya, jabatan dan lain sebagainya. Jadi ini yang pertama, berbagi atau sedekah ya. Yang kedua adalah gaul, silaturahmi. Jadi gaul itu ini suatu hal yang wajib dimiliki oleh seorang pebisnis gitu ya, perbanyak relasi. Nanti dengan kita berjumpa dengan orang yang berbeda setiap harinya, itu nanti ada peluang-peluang yang mungkin ditawarkan ke kita. Nah, jadi silaturahmi atau gaul ya bahasa sekarang. Dan yang ketiga itu, yang pembuka rezeki itu adalah bakti kita sama orang tua. Nah, bisa aja selama ini kuliah kita sulit gitu ya, rezeki kita seret dan sebagainya, nggak ada ini peluang bisnis yang datang ke kita itu tadi karena mungkin kita kurang bagus perilaku kita kepada orang tua kita. Nah, ini ada yang pembuka rezeki. Harus ini saya bicara konteks langitnya ya, karena saya rasa kalau bicara dunia bisnis ini Mas Fikri itu nggak bisa terlepas dari konteks spiritualnya juga ya Mas Fikri ya. Kalau sekarang ini ada istilahnya itu Sufi corporate. Kalau sekarang ini Sufi corporate itu apa? Artinya orang-orang yang spiritualnya bagus tapi datangnya itu bukan dari background keagamaan. Jadi orang-orang yang spiritualnya bagus itu bukan datang dari background jurusan keagamaan, tapi datangnya dari mana? Dari background dunia corporate, dunia bisnis. Karena kalau udah berbicara bisnis ini memang ya kita harus kuat spiritualnya juga. Di samping tadi yang saya sampaikan tadi, kita harus ada why-nya tadi ya, tapi juga kita harus punya modal spiritual gitu ya, yang juga sangat kuat, yang buat kita itu bisa bertahan. Jadi ini mungkin sebagai mindset awal ya yang harus kita pahami teman-teman sekalian ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Apa tadi yang pertama? Bicara mindsetnya. Nah, yang pertama bagaimana kita bicara temukan why kita gitu ya. Find your own why in your life gitu ya. Alasan yang bisa membuat kita itu kuat gitu ya ketika menghadapi suatu masalah. Kemudian berikutnya kita harus care banget dengan yang namanya dunia online mulai dari sekarang. Jadi jangan lagi antipati. Kemudian ada tadi fokus gitu ya, Pareto Principle. Kemudian Kaizen tadi. Kaizen tadi intinya adalah mulai aja dulu gitu ya, perbaikannya ntar sambil jalan aja, learning by doing. Seperti contoh tadi saya sampaikan kayak Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Kemudian kita harus punya komunitas dan mentor. Nah, ini penting banget nih. Nah, kalau teman-teman mau menjadikan saya sebagai mentornya, is okay, nggak masalah, saya bersedia. Saya senang banget teman-teman sekalian. Jadi ada sedikit pengalaman menarik dari saya ya terkait berbagi ini ya, berbagi tapi dalam konteks ilmu. Saya itu di Jogja itu dari 2013 sampai 2018 ya. Padahal awalnya itu saya sebenarnya mau menetap di Jogja, Mas Fikri, pada waktu itu. Hanya saja 2018 itu ibu saya itu kena gejala stroke gitu ya. Jadi kena gejala stroke ringan, ayah saya sudah meninggal gitu ya. Jadi ibu saya tinggal sendiri. Jadi ibu saya itu kena gejala stroke gitu kan, stroke ringan. Jadi diminta beliau itu saya pulang gitu pada waktu itu. Jadi padahal di Jogja itu dulu teman-teman sekalian itu saya udah ngajar di kampus. Ini bisa dibayangin ya bagaimana ya. Saya udah ngajar di kampus pada waktu itu di Jogja. Salah satu kampus swasta di Jogja. Saya juga sudah main online gitu ya. Kemudian siswa kalau dulu saya masih main privat Mas Fikri. Siswa private saya. Jadi kalau di Jogja itu teman-teman,
kalau kita ngeprivatin anak-anak sekolah yang favorit itu per pertemuannya 1,5 jam itu 200.000 teman-teman, bisa dibayangin. 200.000 per pertemuan 1,5 jam. Bisa dibayangin nggak? Kalau teman-teman itu punya siswa privat 5 orang aja gitu ya dalam 1 hari, itu 1 juta 1 hari loh. Itu dari private aja. Nah, jadi memang nggak keren memang guru privat, tapi privatnya di mana dulu gitu ya. Itu dulu yang saya alami dulu ketika di Jogja ya. Tapi pada waktu itu orang tua saya meminta saya untuk pulang. Ya memang itu pula ya, ketika saya pulang sembuh pula ibu saya gitu. Rupanya dia memang rindu gitu sama anaknya pada waktu itu. Nah, jadi terakhir ya ketika saya pulang kemari itu ya saya berpikir nanti gimana ya karir yang udah saya bangun di Jogja dulu bagaimana gitu ya. Tapi saya percaya aja gitu ya bahwasanya ya niatnya kan memang untuk orang tua gitu ya Mas Fikri ya. Nanti akan diganti dengan yang lebih baik gitu ya. Bahkan saya kemarin sempat Mas Fikri kepikirannya mau nyari jodoh itu orang Jogja Mas Fikri. Tapi ternyata ya nggak jadi, terakhir ya balik ke Medan. Terakhir ya itu tadi, alhamdulillahnya di Medan saya ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa, kemudian jodohnya pun dapat di Medan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga pada waktu itu saya awal mula balik ke Medan itu berpikir untuk sharing ilmu yang saya dapat di Jogja. Jadi saya buat sharing ilmu gratisan gitu. Jadi memang saya nggak berpikir lah untuk berbayar gitu ya untuk sharing ilmu digital marketing yang saya miliki pada waktu terakhir apa itu tadi ya bisa dikonversi oleh Tuhan itu dengan rezeki-rezeki yang lain yang luar biasa gitu. Jadi memang ketika kita berpikirnya dari awal itu sudah materi gitu ya akan lebih sempit nanti jalan rezekinya. Tapi bagaimana ketika kita berpikir sharing-sharing itu nggak orientasinya materi dulu, itu nanti akan luar biasa banget nanti konversi dari Tuhan terhadap apa yang kita lakukan itu. Jadi ini mindset ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham ini, jadi ketika nanti sedang menjalankan bisnis, tergoda nih untuk pindah ke bisnis B gitu ya, misalkan ingat prinsip Pareto. Ini mindsetnya, harus fokus dulu ini. Fokus aja sebenarnya pada sedikit hal itu bisa akan maksimal nanti hasilnya. Kemudian yang kedua, misalkan lemas lagi nggak semangat, orderan sepi dan lain sebagainya. Ingat lagi, why saya apa ya dulu ya? Kenapa saya terjun ke dunia ini gitu. Jadi ini semuanya akan bermanfaat nanti ketika teman-teman itu sudah menjalankan bisnisnya ya. Jadi ingat tadi fokusnya, why Anda gitu ya, dan lain sebagainya lah yang saya sharing tadi. Ini penting untuk kita pahami. Kemudian satu lagi teman-teman sekalian, ini sangat-sangat penting untuk saya sampaikan kepada Anda. Ketika Anda punya impian, ketika Anda punya impian itu nggak cukup hanya teman-teman itu ingat aja dalam pikiran dan nggak cukup hanya dikata-katakan saja, hanya diucapkan saja. Itu nggak cukup. Teman-teman ketika punya impian itu harus dituliskan teman-teman sekalian. Jadi ini pentingnya akan berbeda. Ada satu penelitian di Harvard ya, penelitiannya gini dia. Mahasiswa ini dibagi dalam 3 kelompok gitu ya. Ada satu kelompok mahasiswa itu belum jelas ini impiannya apa setelah tamat kuliah, cita-citanya apa setelah tamat kuliah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada mahasiswa udah tahu mau kemana, tapi hanya di dalam pikiran saja dia diingatnya. Aku mau kemari, habis ini mau kemari, tamat ini mau kemari dan seterusnya. Dan yang ketiga, mahasiswanya tahu apa yang mau dilakukannya pasca tamat kuliah, dan yang terakhir adalah ditulisnya dalam kertas gitu. Jadi yang pertama tadi nggak tahu mau kemana gitu ya, nggak tahu mau ngapain tamat kuliah. Kemudian yang kedua apa? Dia tahu hanya di pikirannya saja gitu ya. Dan yang ketiga, ini penelitiannya di Harvard ya teman-teman, bukan di kampus-kampus di kita ya, di provinsi kita gitu ya. Yang ketiga dia tahu apa yang mau dia lakukan tapi dituliskannya. Terakhir apa? Ketika ini diteliti 10 tahun kemudian setelah mahasiswa ini tamat, apa yang terjadi? Ternyata kekayaan dan kesuksesan orang yang ketiga ini jauh melebihi yang kedua dan yang pertama. Ini suatu riset psikologi di Harvard ya. Kita percaya atau enggak boleh nanti di googling nanti teman-teman ya untuk kevalidannya. Jadi bagaimana bahwasanya kita menuliskan impian itu beda banget itu dampaknya. Kenapa ya kalau kita bicara logika aja ya, kalau kita tulis itu kan kita bisa baca tiap hari ya, apalagi kalau kita tempel itu di dinding kamar kita gitu ya. Terus ketika kita sedang malas-malesan, sedang lemah gitu ya, aku dulu pernah nulis ini, aku mau buat ini, mau buat itu dan lain sebagainya. Jadinya gimana? Lebih semangat dia. Ketimbang kalau kita ingat-ingat aja, itu saya yakin besoknya aja pun bisa lupa itu apa yang mau kita capai. Jadi ini boleh teman-teman tiru. Kalau saya dulu itu saya buat di kertas karton gede ya, Mas Fikri ya. Terus saya tempel di
depan meja belajar saya. Pada saat itu tahun 2009. 2009 itu berarti saya tahun ketiga S1 dulu ya. Saya tempel di depan meja belajar saya. Terus dibilang mama saya, Pak, dibilang ibu saya, Pak, enggaknya udah gila kau anakku, kata ibu saya pada waktu itu. Karena di situ saya buat S1, S2 saya mau kemana, S3 saya mau kemana gitu ya, kapan saya mau umroh, kapan saya mau keluar negeri dan lain sebagainya. Itu saya tulis di situ gitu ya. Jadi dibilang orang tua saya udah agak-agak gila gitu saya dianggap orang tua saya. Terakhir apa? Saya pulang dari Jogja 2018 itu ya, pada waktu itu dilihat itu udah banyak coretan-coretan di impian yang saya tulis-tulis itu. Dicoret kenapa? Udah terkabul gitu, udah terwujud gitu. Terakhir dibilang ibu saya tahu apa? Udah, ini jangan dibuang ini bersejarah ini, kertas kartun ini, kata ibu saya pada waktu itu. Jadi luar biasa banget. Nah, jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya share sebagai pendahuluan pertemuan kita ini ya. Jadi ada beberapa mindset yang harus kita miliki, yang harus kita benar-benar pahami. Ini modal yang sangat-sangat penting gitu ya, jauh lebih penting dari sekedar modal uang atau modal usaha. Ini jauh sangat-sangat penting untuk kita nanti menjalani bisnis kita ke depannya. Nah, jadi ini pertemuan pertama Mas Fikri ya, saya rasa lebih kepada mindset saja dulu, kita berdiskusi saja dulu tentang ini. Untuk pertemuan berikutnya baru kita fokus kepada hal-hal teknis. Nah, sekali lagi pertemuan berikutnya baru kita masuk ke ranah teknis. Yang saya bilang tadi, saya akan elaborasi dengan sangat menyeluruh dengan total tentang teknik-teknik marketing online. Kalau mungkin teman-teman ikut pelatihan marketing online di luaran sana, ya Anda keluar uang ya berapa gitu. Kayak saya bilang tadi, ada saya ngikut pelatihan 6 juta, 3 juta dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di BPC ini pelatihannya gratis atau berbayar ini Mas Fikri? Gratis Mas. Ini gratis ya. Jadi rangkaian acara BPC-nya, benar. Jadi luar biasa banget ini peluang ini teman-teman. Nanti saya akan buka gitu ya beberapa hal mengenai teknik marketing online dan lain sebagainya. Tapi saya di awal ini saya ingin teman-teman memahami ya terkait mindset ini. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini mungkin agak berbeda dari apa yang disampaikan para pembicara. Kenapa? Karena ini saya berbicara dari pengalaman saya pribadi Mas Fikri. Jadi supaya lebih kena harapan saya ya, dan saya pun ngomongnya bukan hanya sekedar based on teori gitu ya, tapi sudah memang based on experience gitu dia. Jadi memang berdasarkan pengalaman. Nanti apa yang akan saya sharing itu nanti akan banyak berdasarkan pengalaman. Oke, mungkin ini sebagai pembuka dari meeting kita ya, saya rasa ya. Kalau ada yang mau dijadikan sesi tanya jawab, silakan Mas Fikri, saya bebaskan, saya berikan kepada Mas Fikri untuk memandunya. Tapi sekali lagi next meeting saya ingatkan kita akan masuk ke hal teknis. Ini masih sekedar pembuka, maka pastikan Anda ikut pada meeting-meeting berikutnya Mas Fikri ya, rugi banget kalau nggak ikut. Oke, baik, sementara itu saja Mas Fikri yang bisa saya sampaikan untuk sesi tanya jawab. Saya serahkan pada Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fahri ya. Begitu banyak memberikan, ini padahal masih pembukaan loh, tapi pembukaannya sudah sangat membuka nih sebenarnya, membuka harusnya dapat membuka pikiran kawan-kawan sekalian tentang bagaimana how to start. Ya Mas ya. Yes. Bagaimana untuk memulai dan bagaimana konsisten akan sesuatu yang telah dimulai. Seperti itu. Nah, untuk sesi tanya jawab nih, pada kawan-kawan tadi kan sudah dipaparkan ya, bagaimana Fahri pengalaman beliau ya, bagaimana teori-teori tadi juga ada disampaikan. Mungkin kawan-kawan di sini ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan kawan-kawan untuk menggunakan fitur raise hand ya, untuk mengutarakan apa yang ingin ditanyakan terkait dengan meeting kita pada siang hari ini. Saya persilahkan kawan-kawan. Oke. Mbak Nur Hayati ya. Ya. Bima. Oke. Silakan dimulai dari Mbak Nur Hayati dulu. Langsung saja, nggak usah melalui chat. Baik Pak, izin bertanya Pak sebelumnya. Tadi Pak Hari kan menjelaskan tentang Pareto Principle, di mana harus membuat suatu fokus gitu kan Pak. Kebetulan saya kan udah di semester akhir gitu kan Pak, jadi banyaknya tugas, skripsi. Jadi bagaimana cara kita menyeimbangkan antara tugas kita kuliah dengan bisnis gitu Pak? Ataukah ada tips-tips Bapak menjalankan kegiatan kita sehari-hari tapi dinaungi dengan bisnis seperti itu? Ya, ini
pertanyaan Mbak Nur Hayati ini mengingatkan saya pada hal yang sebenarnya mau saya sampaikan gitu Mas Fikri, tapi kelupaan Mas Fikri. Nah ini makasih banyak ini Mbak Nur Hayati, pertanyaan ini mengingatkan saya pada satu hal penting banget ini harus saya sampaikan padahal. Oke, silakan Mas, yang lain dulu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ada Mas Bima tadi ya. Mungkin Mas Bima bisa langsung bertanya. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fahrizal dan Mas Fikri yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya pada forum diskusi hari ini. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Mas Fahrizal dan Mas Fikri, kapan pertama kali mulai bisnis? Kemudian apa yang mengawali Mas Fahrizal dan Mas Fikri memilih bisnis? Nah, pertanyaan yang kedua, jika posisi kita sama sebagai mahasiswa semester 5 atau 6, bagaimana cara Mas berdua memulai atau menjalankan bisnis? Apakah akan menjalankan bisnis itu sendiri atau akan mencari partner bisnis? Kemudian bagaimana cara Mas berdua memanajemen waktu antara kuliah dan bisnis? Terima kasih. Oke, baik. Mas Fikri juga kebagian pertanyaan ini, Mas Fikri. Mau dijawab duluan dulu nggak apa-apa, silakan Mas Fikri. Waduh, saya belum praktisi nih Mas. Oke, jadi saya jawab aja ya Mas Fikri ya. Silakan Mas. Ya, baik. Ini agak beririsan nih pertanyaan Mas Bima ya tadi terkait dengan bagi waktu gitu ya, dengan pertanyaannya Mbak Nur Hayati gitu ya. Ini saya manggilnya Mas Mbak gitu ya, padahal kita orang Medan ini ya, manggil kakak abang aja lah ya, biar lebih Medan kali le gitu ya. Oke, Kak Nur Hayati lah ya. Ya kita orang Medan ini ya kan, bukan orang Jawa. Oke, baik. Baik, Kak Nur Hayati, tadi pertanyaannya terkait dengan fokus tadi ya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kita itu tidak perlu menghabiskan 24 jam waktu kita untuk fokus pada suatu hal supaya hal itu bisa menjadi besar. Nah ini ya, sekali lagi kita tidak perlu menghabiskan 24 jam waktu kita. Jadi ada satu teori, jadi ini yang jelasin mentor saya juga ini, Mas Fikri ya. Ini pentingnya kita punya mentor itu tadi. Jadi kita bisa dapat shortcut gitu ya, jalan pintas untuk mencapai sesuatu jadi lebih cepat gitu. Jadi kata mentor saya gini Mas Fikri, yang sudah lama bergelut di dunia marketing online ya. Teman-teman kalau kenal namanya Didik Arwinsyah gitu ya, itu dari Jogja ya beliau ya. Beliau itu udah jadi pembicara di BUMN gitu ya untuk dunia marketing online, pensiunan BUMN dan lain sebagainya. Udah ada beda lah apanya, levelnya sama saya beda jauh gitu ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa mencapai level beliau. Jadi beliau mengatakan gini, kalau kita memang mau sukses Mas di dunia bisnis itu, nggak usah banyak-banyak waktu yang kita sediakan dalam satu hari itu Mas katanya. Cukup sediakan aja 2 jam setiap hari katanya. Ini katanya Mas Fikri. Jadi cukup 2 jam kita sediakan waktu kita untuk hal-hal gitu ya, hal-hal yang lain gitu ya. Tapi rutin. Maka Anda akan lihat sendiri bagaimana nanti hasilnya. Jadi hanya 2 jam. Jadi terkait pertanyaannya sama Kak Nur Hayati tadi, kalau misalkan mau fokus bisnis, coba Kak Nur Hayati mulai sekarang dibagi-bagi untuk bisnisnya 2 jam gitu ya, satu hari Kak. Coba ini konsisten tapinya ya, konsisten. Coba lihat itu bagaimana nanti sebulan itu progresnya. Only 2 hours gitu ya, 2 jam aja dialokasikan. Prinsip Kaizen tadi ingat ya, langsung mulai aja dulu gitu. Jadi nanti setiap hari akan ada perbaikan secara nggak langsung gitu. Jadi 2 jam saja dalam satu hari itu silakan teman-teman maksimalkan. Lihat bagaimana hasilnya. Makanya kalau ditanya tips untuk sukses di dunia bisnis itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ada 3 tips untuk sukses di dunia bisnis. Apa itu? Yang pertama tekun. Yang kedua tekun. Yang ketiga tekun. Jadi 3 ini dia. Jadi tekun. Intinya tekun gitu ya. Tekun ini tadi lebih kepada konsisten. Kalau bahasa apanya itu agamanya istiqomah gitu ya. Jadi 2 jam saja dalam satu hari. Rutin gitu ya. Lihat hasilnya gimana. Untuk kuliah juga gitu Kak. Misal kita mau fokusnya ini pada apa ya misalkan.
Kalau kayak saya itu konsentrasinya itu lebih kepada theoretical physics ya. Kalau pernah dengar ya, saya fisika teori gitu ya. Kalau teman-teman tahu kayak Einstein black hole gitu ya, wormhole gitu dan sebagainya, saya fokusnya ke situ gitu ya. Kalau di bidangnya saya waktu di Jogja dulu. Nah, jadi itu pelajari saja literatur-literatur yang berkaitan tentang itu 2 jam saja per hari. Lihatlah bagaimana bertambahnya nanti progres dalam kehidupan kita. Nah, jadi literatur di sini bukan hanya sekedar buku ya, bukan hanya sekedar bacaan, bisa juga video gitu ya Kak ya. Kita ngurusi bisnisnya dan lain sebagainya. Nah, jadi 2 jam saja dalam sehari coba lihat bagaimana dalam sebulan itu progresnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya bukan masalah kayak mana bagi waktunya ya Kak Nurhayati ya. Nah, jadi sekali lagi bukan masalah bagaimana bagi waktunya, tetapi bagaimana kalau kita itu bisa konsisten dalam menjalankan apa yang sudah kita tetapkan itu. Nah, jadi konsistensi intinya. Nah, contoh lain misalkan kayak ini, penulis novel yang terkenal ya, Terelie. Tahu ya Terelie ya? Terelie yang novelnya itu apa aja ya, Pulang Pergi dan lain sebagainya itu. Kalau saya tanya sama Anda, tahu nggak dia itu menghabiskan waktu untuk nulis itu 1 hari berapa lama? Jadi dalam satu sesi diskusi, Terelie itu membocorkan rahasia dia katanya. Jadi Terelie itu ekonomi UI ya. Nah, jadi Terelie itu bukan sastrawan gitu ya. Dia bukan dari jurusan sastra, tapi Terelie itu jurusan ekonomi Universitas Indonesia. Makanya kalau kita baca novel-novel Terelie itu kan banyak arahnya lebih kepada ekonomi gitu ya, intrik-intrik politik dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi Terelie itu membagi waktunya untuk menulis novel 1 hari itu hanya 1 jam. Bayangkan. Jadi hanya 1 jam dia 1 hari disisihkannya dari waktu dia itu untuk menulis novel. Selebihnya apa? Profesi dia sebagai akuntan gitu. Akuntan, Terelie itu sebagai akuntan dia. Jadi profesi realnya itu adalah akuntan. Hanya saja selingannya adalah apa? Menulis gitu. Bayangkan dia menyisihkan 1 jam aja sehari. Seberapa produktif dia sekarang kan, novel dia bukan sedikit gitu ya, bukan hanya 1, 2, 3 tapi banyak banget gitu ya, dan karyanya pun luar biasa gitu. Itu hanya 1 jam disisihkannya sehari. Nah, jadi sekali lagi masalahnya bukan kita bisa fokus atau enggak, bagi fokus bisa enggak, hanya saja itu tadi bisa enggak kita konsisten gitu ya dalam membaginya itu tadi, melaksanakannya gitu ya. Jadi 2 hours gitu ya per day ya, bisa nggak kira-kira coba teman-teman nanti diterapkan. Nah, ini pertanyaannya cocok nih sama tema kita, mindset gitu ya. Jadi harus benar-benar dipahami. Gitu ya Mbak Nurhayati ya, semoga bisa menjawab ya. Nah, diterapkan aja gitu ya. Nah, jadi sama kayak saya juga Bang Fikri. Nah, ini udah manggil abang saya ya. Jadi Bang Fikri, saya itu setiap hari itu mengalokasikan waktu saya 2 jam untuk melihat literatur terkait marketing online yang terbaru Bang Fikri. Jadi saya lihat di YouTube, saya lihat di googling gitu kan tentang teknik-teknik terbaru itu 2 jam itu saya alokasikan gitu. Jadi memang pelan-pelan tapi ya itu tadi kalau konsisten itu luar biasa banget itu hasilnya. Jadi konsisten, tekun ya. Jadi itu poinnya. Kemudian satu lagi dari Bang Bima ya ini tadi ya. Pertanyaannya kapan mulai bisnis gitu ya dan alasannya apa? Kalau saya tadi yang saya sampaikan ya, saya itu awalnya itu bisnis saya itu mulainya 2013 ya. Saya mainnya itu di online langsung memang. Saya memang nggak pernah main di offline ya. Saya 2013 itu pertama banget itu ilmu marketing online yang saya pelajari. Tadi udah saya sampaikan ya, ada namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana kalau teman-teman itu punya produk, punya usaha, itu bisa muncul di halaman 1 Google. Nah, jadi coba saya ambil contoh ya, misal ya, saya coba share screen. Wait. Oke, baik. Oke, baik. Misalnya kita ketik Google ya, misal. Nah, ini. Bang Fikri kelihatan ini, Bang Fikri? Kelihatan Mas, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, contoh, saya ketik ini ya. Ini saya mainnya barang-barang yang mungkin nggak kepikiran sama orang ini. Jual drum bekas di Medan. Nah, ini saya salah satu mainan saya nih ya. Lihat nih teman-teman sekalian. Ini kalau pernah ngelihat maps kayak gini ya. Nah, ini barang saya ini gitu ya. Jual drum bekas di Medan. Nah, ini salah satu barang saya. Ini ada kontak saya yang lain gitu ya.
Oh, ini penting juga untuk saya sampaikan ya. Kalau teman-teman mau terjun ke dunia online, bedakan kontak bisnis dengan nomor handphone bisnis dengan nomor handphone pribadi. Karena bisa dipastikan akan sibuk banget nanti teman-teman sekalian. Jadi saya dulu mainnya kayak gini gitu ya, jual drum bekas di Medan. Saya sengaja memang ngambil lapak-lapak ini nanti khusus ke mencari ide bisnis ya. Kita akan bicarakan kepada barang-barang atau produk yang sifatnya itu lebih kepada cold atau warm market gitu ya. Jadi marketnya itu masih dingin ataupun hangat. Saya nggak mau bermain yang di hot market. Hot market ini maksudnya adalah barang-barang yang udah banyak dimainkan orang, Mas Fikri. Contoh misalkan jual baju apa gitu ya. Saya nggak mainnya di hot market karena persaingannya berdarah-darah gitu. Nanti akan kita bicarakan mengenai nanti di sesi yang berikutnya nanti ya tentang bagaimana memilih hot market, warm market sama cold market itu tadi. Ini salah satu contohnya yang saya mainkan dulu. Jadi jual drum bekas di Medan. Pertanyaannya adalah apa saya punya drumnya? Enggak, saya enggak punya drum, teman-teman sekalian. Saya itu ngambil dari orang gitu ya. Jadi bahkan saya modelnya itu dropship gitu dia. Kebayang nggak jual drum itu tapi dropship gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas ini. Jadi ini permintaan drum bekas setelah saya riset ya, itu di Medan itu luar biasa banget teman-teman sekalian. Jadi satu hari itu bisa nyari itu ratusan, nyari drum bekas di Medan. Dari mana abang tahu bang? Nanti kita akan pelajari. Jadi saya melihat pasar ini, masih belum banyak yang main ini. Jadi saya mainkan aja. Bayangkan aja satu drum itu aja bisa dapat margin 30 sampai 50 ribu. Bayangkan ya satu hari gitu ya. 30 ribu sampai 50 ribu per drum gitu ya. Katakanlah yang mesan itu ada 5 aja satu hari gitu ya. 5 kali 30 ribu berapa? 150 ribu. Udah saya hanya modal handphone aja gitu ya. Bang, ada yang pesan nih bang. Oke bang, kirim kemana? Kemari gini dan sebagainya. Udah selesai. Itu salah satu contohnya gitu ya. Dapur saya mungkin nggak saya buka semua ya Mas Fikri ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kita buka pelan-pelan aja lah ya. Nggak langsung semua saya buka isi dapurnya seperti apa. Jadi awalnya Bang Bima, saya mulainya dari situ bang. Jadi saya main gimana produknya muncul di halaman 1 Google, tapi bukan produk saya gitu ya. Saya ibaratnya ngambil komisi aja gitu. Jadi dari komisi itu ya dapat gitu. Dan dengan model bisnis seperti ini, teman-teman sekalian, teman-teman bisa memvariasikannya ke banyak produk gitu ya. Jadi kalau ada yang jual jual kambing ya kan bisa. Jadi bisa teman-teman posting gitu yang keluar itu nomor handphone teman-teman sekalian. Tapi ya itu tadi menghubunginya ke teman-teman baru nanti minta ke penyedianya dapat komisi gitu ya. Saya juga main kambing main kambing akikah saya Bang Fikri. Per kambingnya itu saya dapat margin tuh 50 sampai 100 ribu per kambingnya. Jadi saya main di daerah-daerah, contoh ya, saya ambil contoh lagi ya. Ini supaya teman-teman ini bisa agak lebih semangat ya Bang Fikri ya. Oke, contoh ya, saya mainnya ini misal ya. Jual kambing. Saya ngambilnya misalkan di Delitua. Ini main Google-nya ya, kita bicara ya. Kita lihat. Jual kambing akikah di Delitua. Ini lihat nih teman-teman sekalian ya. Ini nomor handphone saya yang lain juga ya. 0822. Sekali lagi jangan pakai nomor pribadi ya kalau udah bicara dunia online ya. Nanti nggak berhenti itu berdering nanti handphonenya. Kalau tahu triknya ya. Kali ini saya nggak pakai Google saya. Tadi drum itu pakai Google My Business. Kali ini saya pakai apa ini? Kalau dilihat ini, pakai Facebook. Ternyata pakai Facebook itu pun bisa masuk halaman 1 Google gitu. Pakai YouTube bisa masuk halaman 1 Google, pakai Instagram bisa masuk halaman 1 Google gitu. Nanti kalau nggak percaya ini nomor saya, boleh teman-teman hubungi lah nomor ini nanti ya. Bisa hubungi saya nanti untuk membuktikannya. Nanti Bang Fahri ini nomor-nomor orang ya yang dipakainya gitu ya. Boleh dihubungi nanti. Itu contoh sederhana. Jadi saya dulu mulainya dari situ Bang Bima. Jadi terakhir ke depannya saya belajar banyak ternyata hal baru tentang marketing online. Nanti hal-hal kayak gitu akan saya sharing juga kepada Anda semua ya. Perlahan-lahan. Jadi ini materinya ini bukan kaleng-kaleng ini Bang Fikri ya. Ini bahaya nih kalau seandainya ada yang banyak tahu kayak gini bisa terakhir
kuliah lagi nih terakhir, mau jualan semua nih terakhir nanti. Ini bahaya nih, ini bahaya. Nah, itu makanya tadi saya bilang kan ada kita optimasi Google, optimasi YouTube, Facebook gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman di luar ini, waduh investasinya untuk dapat ilmu ini berapa puluh juta ini ya. Nah, bisa aja lebih bahkan. Oke, itu letter ya. Alasannya apa? Ya, itu tadi ya Bang Bima ya. Alasan saya kenapa saya main itu ya karena tadi saya mau banyak free time gitu ya bersama keluarga saya gitu ya. Kemudian saya juga mau ilmu ini kan mudah ditularkan gitu ya, mudah diajarkan. Jadi ketika orang bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya gitu ya. Wah, ini luar biasa banget itu, ada kepuasan pribadi dalam diri saya. Oke. Bagaimana memulai jika usia kita itu setara gitu ya. Nah, jadi memang benar saya mulai kenal dunia kayak gini teman-teman itu tahun 2013. Saya tamat S1 itu tahun 2011. Berarti 2 tahun setelah saya selesai S1 baru saya mengenal hal seperti ini. Makanya ini saya sampaikan teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu hal seperti ini di awal-awal semester kayak gini, dan teman-teman serius gitu ya, saya nggak bisa ngebayangkan 5 atau 10 tahun ke depan itu teman-teman itu udah jadi kayak apa nanti. Paham ya maksud saya ya? Jadi saya aja kenalnya itu 2013 gitu ya, ketika saya udah selesai kuliah, 2 tahun pasca kuliah. Ini teman-teman sekalian mendengar ini di usia mungkin ini ada semester 1, 2 atau sebagainya gitu ya. Dan ini teman-teman serius kan? Dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi ya, 2 jam saja sehari, jalani aja dulu gitu ya dan sebagainya. Ini 5 tahun, 10 tahun ke depan itu saya nggak bisa bayangkan. Mudah-mudahan lah jadi orang-orang apa nih ya, jadi orang-orang yang banyak bersedekah nanti ya, karena banyak duitnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi intinya adalah itu, yang membedakan kita tidak bisa jadi pengusaha sukses dengan orang lain itu seberapa besar daya tahan kita memang, kekonsistenan kita, keistiqomahan kita dalam menjalani prosesnya itu. Jadi poinnya sebenarnya itu aja lah. Jadi kalau teman-teman udah punya daya tahan seperti itu ya tinggal menunggu waktu saja saya rasa. Oke, itu mungkin Bang Fikri ya yang bisa saya share. Silakan ada lagi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Fahri ya. Oke, udah manggil abang nih sekarang. Nggak apa-apa Bang. Lanjut aja. Oke. Ada lagi? Sepertinya, silakan. Masih ada lagi kawan-kawan? Kita nggak terasa udah, tadi mulainya jam berapa ini Bang Fikri? Jam 3 ya? Jam 3 ini 3. ya. 1,5 jam juga ya Bang Fikri ya? Nggak terasa Iya, nggak juga. terasa juga nih, karena pembahasannya juga berisi dia. Amin. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini masih pembuka ya. Kapan kita pertemuan selanjutnya nanti siapkan apa ya, catatan, kita akan bahas soal teknis banget kita. Jadi di situ akan saya, kalau bahasa apa ya, dunia persilatan itu akan saya turunkan ilmunya gitu ya Bang Fikri ya. Nah ini teman-teman pastikan next meeting itu juga join nanti ya. Oke. Silakan Bang Fikri. Kalau mau diakhiri juga nggak apa-apa. Mungkin sudah cukup jelas ya pemaparan pembuka sebagai awal ya dari workshop pendampingan bisnis BPC 2021. Harapannya seperti pembahasan yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi, kawan-kawan bisa konsisten. Tidaknya jika belum konsisten dalam menjalankan bisnis, konsisten dulu terhadap mencari ilmu untuk bisnisnya, seperti itu. Jangan nanti berhenti di tengah jalan, ya kan? Jadi kalau kawan-kawan sudah berniat mengawali ini, maka konsisten sampai ini berakhir. Insya Allah dengan keikhlasan hati ya dalam mencari ilmu, niscaya nanti pintu pikiran kita akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, semua tergantung bagaimana kita, ketekunan kita, kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Mas Fahri tadi. Oke, mungkin itu saja. Bang Fikri, sebentar Bang Fikri, saya ingatkan. Jadi terkait PR tadi, ini penting ini Bang Fikri. Jadi kedepannya saya masih PR juga. Jadi yang pertama itu tadi ya, buat dalam satu paragraf ya Bang Fikri ya, alasan kita dalam menjalani proses ini apa. Kemudian satu lagi ini, nggak usah fokus lah, impian aja. Coba teman-teman tuliskan 10 impian yang mau teman-teman capai selama 1 tahun ke depan. Nah, 10 doang ya, 10 aja. Selama 1 tahun ke depan, kita nggak usah bicara jauh-jauh dulu ya. Nah, jadi PR-nya ada satu paragraf tentang why-nya, motivasi teman-teman ini apa, kenapa harus bertahan nanti dalam sulit
dan getirnya kehidupan ini gitu ya. Itu why-nya apa dalam satu paragraf. Dan satu lagi 10 impian, nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10 yang ingin teman-teman capai nanti selama 1 tahun ke depan. Nanti ini bisa dikumpulkan nanti ke Bang Fikrinya ya, saya rasa ya. Tapi saya juga mau tahu ini nanti Bang Fikri, kira-kira bisa di-share ke saya nggak kira-kira ya? Bisa Mas, nanti kita buka di Google Form aja, nanti jadi open access ke Mas Fahri juga. Boleh. Jadi dikasih deadline-nya Bang Fikri. Jadi pengalaman saya kalau ngatur pegawai-pegawai ini harus dikasih petunjuk yang jelas dia. Tugasnya apa, kemudian deadline-nya kapan gitu ya. Disepakati aja Bang Fikri kapan deadline-nya supaya teman-teman ini juga serius dalam menyikapinya. Silakan Bang. Oke, terkait tugas-tugas ya, mungkin teknisnya nanti akan lebih lanjut, link Google Form-nya nanti akan saya share di grup ya yang sudah ada. Nanti untuk deadline-nya mungkin minggu depan ya Mas ya, Jumat atau Kamis mungkin ya. Untuk apanya ini? Deadline kawan-kawan mengirimkan. Oh, kayaknya kelamaan itu Bang Fikri. Kelamaan ya Mas ya. Besok aja Bang Fikri deadline-nya. Nanti lupa nanti Bang Fikri lupa ya. Masih hangat ini ya, materinya masih hangat gitu kan. Kalau benar. lagi itu udah nggak semangat lagi nulisnya. Besok Bang Fikri deadline-nya dikasih teman-teman nih. Oke, jadi kan kawan besok deadline-nya ya. Nanti langsung saya buatkan link Google Form-nya untuk kawan-kawan dapat menginput PR-PR-nya yang diberikan oleh Bang Fahri tadi. Ya. Bang Fikri, satu lagi Bang Fikri, besoknya jam berapa Bang Fikri? Harus ditekankan Bang Fikri. Harus jelas deh ya Mas ya. Iya, ini pengalaman saya ya sebagai kepala sekolah itu ya. Kalau teman-teman mau lihat sekolah saya gimana, bolehlah di googling ya, SMA Askia itu gimana gitu ya, gimana perkembangannya. Ini memang triknya gitu, memang harus konkret dia apa yang kita berikan. Jam berapa besok? Ditegaskan aja. Oke. Ini si Bima ngasih masukan nih malam abang-abang. Bebas. Kan nggak banyaknya tugasnya kan, saya rasa kan. Iya. Berarti deadline-nya kita maksimalkan sampai hari besok ya jam 10 lah, nanti kita buat deadline-nya di Google Form-nya. Jadi harapannya kawan-kawan bisa mengindahkan, karena bagaimanapun juga ini kembali untuk kawan-kawan juga ya. Yang nggak ngumpul nanti Bang Fikri dikasih apanya? Dikasih tandanya. Berarti kan ada penilaian khusus kan nanti kan yang nggak ngumpul kan? Iya benar Mas. Sip. Oke, itu aja ya untuk pertemuan awal di workshop pendampingan usaha BPC 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Fahri ya atas paparannya. Masih pembuka loh, tapi udah semoga bisa membuka pikiran kawan-kawan nih mindset tentang seputar dunia bisnis itu bagaimana how to start ya, dan bagaimana nanti hingga akhirnya bisa closing nanti tadi di agenda kita. Oke, demikian saja. Terima kasih juga pada kawan-kawan atas atensinya ya, perhatiannya. Mungkin terakhir nih dapat dibukalah kameranya kawan-kawan, kita mau sesi foto ya. Silakan. Yang lain untuk membuka kameranya, kita sesi foto dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Ya. Yuk, belum semua nih, mana nih? Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Mas waktunya. Terima kasih juga kawan-kawan yang telah hadir pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa PR-nya untuk dikerjakan, nanti akan segera saya buat di Google Form-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bang. Izin live semua ya, selamat sore.